It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Irfan TV. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas topik 3 yaitu mengenai hardware komputer. Perkenalkan, nama saya Irfan, kelas PTKD Universitas Negeri Makassar. Dosen pengampu Pak Dr. Mustari Lamada, SPD MT, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer, dan yang kedua yaitu perangkat keras input dan output. Bagian A, perangkat keras komputer. Hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas tiga bagian penting, yaitu unit pemrosesan sentral, memori, ROM dan RAM, input dan output. Dalam sistem komputasi dikenal banyak sekali hardware. Dalam hal ini, masalah komputasi kita batasi hanya pada PC saja. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device. CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu prosesor, motherboard atau mainboard, RAM, FGA, hard disk drive, floppy disk drive, CD-ROM atau DVD-ROM drive, network adapter, sound card dan speaker, power supply, dan UPS casing. Kemudian bagian B, perangkat keras input dan output. Prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah oleh prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD. Yang kedua, motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Yang ketiga yaitu RAM. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. Yang keempat yaitu video graphics array card. FGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirim data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya komponen ini memiliki nama asli graphics adapter, namun karena perkembangan standar baku yang dikembangkan oleh IBM yaitu standar FGA, maka komponen ini lebih dikenal dengan FGA card. Yang kelima yaitu hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA atau yang lebih dikenal dengan IDE dan SCSI. Kemudian yang keenam yaitu floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD, adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Oke, selanjutnya itu CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD karena bersifat ROM, read only memory. Alat ini hanya mampu membaca data saja. Kemudian yang kedelapan yaitu network adapter. Network adapter bisa disebut dengan NEC, LAN card, dan Ethernet card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kemudian kesembilan yaitu sound card dan speaker. Juga disebut dengan audio card.
Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Kemudian ke-10 itu power supply and UPS. Adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. Kemudian yang 11 yaitu keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai Android komputer. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.